Hai, apa kabar anda semua? Salam jemaat untuk anda semua ya. Salam kemakmuran. Mudah-mudahan di hari Jumaat Penghulu segala hari ini kita mendapat berkah dari Ilahi ya. Apa kabar anda semua? Ya, kali ini aku ingin berkongsi cerita tentang manusia-manusia di sekeliling kita yang suka menyebarkan fitnah yang tidak bertanggungjawab. Ya, kasihan jadi mangsa fitnah ya. Ya, kata orang tak ada satu pun manusia yang mau menjadi korban fitnah ya. Memang benar. Jadi anda tak boleh mengendalikan mulut manusia keliling kita. Namun anda perlu mengambil tindakan dengan menyampaikan kata-kata untuk orang yang memfitnah kita jika kondisi itu sudah parah ya. Ya, jika anda diam, fitnah yang disebarkan boleh dianggap kebenaran dan itu akan makin mempersulitkan keadaan, ya kan? Jadi sebelum itu terjadi, lebih baik anda segera menegur ya perilaku tu memfitnah kita berbagai cara, ya. Ya, anda boleh merasa sebal ya dengan kabar yang tak benar tentang diri anda yang menyebar tentang diri kita disebarkan. Jadi pertama tentu anda harus menemukan pelakunya ya. Setelah itu ingatkan mereka dengan kata-kata untuk orang yang menfitnah kita ya. Ya, kita perlu mengingatkan mereka ya, tapi bukan mencabar atau mencari perkelahian ataupun berlaku kasar, tidak, dengan cara yang baik dan tenang ya. Jadi barang siapa menyalahkan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan-bahan bakar api itu ya. Kalau kita kalah dengan sesuatu perkara, jangan jadikan fitnah menjadi alat bagi pecundangnya ya. Kalau kita sudah kalah, kita menyerah saja kalah. Kenapa kita mencipta fitnah ya? Jadi munafik adalah mereka yang mencaci makanan tapi memakannya kembali ya, dan memuji makanan yang lain tapi membuangnya. Sungguh munafik. Kamu terdengar lebih menyenangkan ketika menutup mulutmu. Munafik adalah adanya sebuah perbedaan di antara perkataan dan hati. Adanya perbedaan di antara sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi. Ya, kata orang, lain di bibir, lain di hati. Ya, bibir mesra jiwa parah. Lain di bibir, lain di hati. Bibir mengukir kata-kata indah, tapi semua adalah fitnah semata-mata ya. Jadi pemangsa menjadi parah jiwanya. Jadi kata-katamu tak berarti ketika apa yang kau lakukan adalah sebaliknya ya. Itu apa yang kau katakan tadi, lain di bibir, lain di hati ya. Jadi aku suka mendengar gosip ya, aku suka mendengar gosip-gosip orang. Lebih-lebih lagi aku kagum bagaimana orang itu boleh tahu hal-hal yang tak ku tahu tentang diriku sendiri. Aku tak tahu apa yang berlaku pada diriku, tapi orang luar dia lebih tahu daripada aku. Ya, lucu kan? Ya, tanda-tanda orang yang munafik ada beberapa perkara. Jika berkata selalu berdusta ya, jika berjanji selalu ingkar, dan jika diberi amanah dia akan mengkhianati ya. Dia bila kita pesan tolong simpan rahsia dan rahsia pribadi kita, tapi dia tetap mendedahkan pada siapa. Ini adalah manusia munafik ya. Lebih lagi kita panggil dia talam dua muka. Suatu hari kamu akan pergi menjauh dan aku benar-benar berharap kamu tetap berada di sana. Caci maki dan fitnah sama sekali bukanlah satu pertengkaran ya, ataupun satu perdebatan, dan jauh dari akhlak Islam ya. Itu dia. Atau orang kerana gejala fitnah suami istri berantakan sampai bercerai-berai ya. Kadang-kadang terjadi pembunuhan kerana fitnah. Kerana fitnah seseorang itu disihir orang kerana kemarahan tanpa disiasat lebih dulu kerana mendengar kata-kata fitnah ya.
Anak yang selama ini beriman, ya, yang pengasih, menjadi durhaka kepada ibunya, ya, menengking, ya, memarahi ibu, memfitnah ibu, ya, menghalau ibu. Semua semata-mata kerana gara-gara fitnah, ya. Langkah awal untuk menyadarkan seseorang yang suka menyebar fitnah, yaitu dengan menyindirnya. Nah, berikut ini ada caranya. Ya, kita boleh memberitahu melalui media sosial, ya, membuat publik melek informasi agar tak mudah memakan fitnah dan caci maki, ya kan. Fitnah paling baik jawab dengan diam. Tapi kalau kita diam seterusnya, lagi membara, lagi mereba, lagi lebih buruk, ya. Jadi kasihan si pemangsa, menjadi hancur dan luluh hatinya. Tapi ada yang beriman, dia tidak akan membuat sesuatu. Dia akan menyerahkan dirinya kepada ilahi, ya. Dia minta ilahi memberi petunjuk. Tapi itu satu cara yang paling baik. Kita tenang, menyerahkan diri kepada ilahi, ya. Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Dia akan mengatur, dia sebaik pengatur, ya. Dia akan memberi jalan keluar pada si pemangsa fitnah itu. Ya, itu dia. Jadi orang yang merendahkan orang lain berarti menunjukkan kelemahan diri sendiri kepada orang lain. Ya, jika ingin tahu bagaimana orang itu, ya, mengata nista, membicarakan di hadapan orang lain, maka dengarkanlah secara baik-baik bagaimana dia membicarakan, mengata, menghina orang lain di hadapanmu juga. Ya. Ibarat kata orang, kita tepuk air di laut, tapi jangan tepuk air di dulang. Kalau tepuk air di laut, kamu tahulah jawabannya, ya. Jadi ginilah, kita perbetulkan diri kita sendiri daripada sibuk menguruskan orang lain, ya kan. Kebohongan yang terlalu sering-sering diciptakan lama-kelamaan dan terasa bagaikan kebenaran yang sesungguhnya. Sebenarnya sebaliknya. Lucu sekali, ya. Saat kau mengenali seseorang begitu lama dan mereka berubah tepat kepadamu. Ya, kenapa, ya? Kerana apa, ya? Dia tiba-tiba berubah. Ya, tentu sekali kerana pembangsa fitnah. Orang yang menabur fitnah, ya. Tiba-tiba saja mereka akan membenci kita, tidak mau berbicara dengan kita. Seolah-olah ada sesuatu yang berlaku di sebalik tirai kehidupan ini. Ya, seseorang mestilah melihat dirinya terlebih dahulu baik-baik, ya, sebelum berfikir untuk mencecar keburukan orang lain, dihebohkan satu dunia. Lebih baik dibenci namun menjadi diri kita sendiri daripada menjadi munafik hanya untuk disukai orang lain. Ya, kita suka orang lain suka kita, kita akan berpura bertopeng apa saja, bermain dengan wayang kulit. Tapi sebenarnya tidak, ya. Berhati-hatilah terhadap lisan yang mengandungi dan mengundang banyak fitnah. Hati-hati, ya, hati-hati juga. Ya, jika Anda mulai tak nyaman rasanya dengan fitnah yang menyebar, ya, lebih baik ambil tindakan dengan memperingatkan dengan kata-kata untuk orang yang memfitnah kita berikut ini. Caranya ialah kita hindarkanlah dengan keadaan orang-orang keliling, ya. Semakin banyak kita bertemu orang yang suka memfitnah, mencerita yang aneh-aneh, itulah hati kita, jiwa kita akan sakit seperti dikoyak-koyak, ya. Jadi aku benci dengan orang yang mengatakan benci seseorang, namun ia masih pergi dan bergaul dengan orang yang dibenci. Itulah namanya wayang-wayang kulit, ya. Bicara jujur apa adanya akan lebih baik daripada bersikap munafik dengan satu kebohongan. Ya, yang paling sedih ialah kita sekeluarga, keluarga kita sendiri yang memfitnah kita, ya, fitnah yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal sekalipun, ya. Ya, semua orang tahu, ya, fitnah adalah perbuatan yang sangat tercela. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119 Allah berfirman, ya, Allah berfirman,
fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Memang tepat sekali kebenarannya. Ya, itu sudah tersurat dan tersirat dalam Al-Quran. Jadi untuk kamu yang sedang difitnah, kamu boleh sampaikan kata-kata mutiara, ya, kata-kata mutiara, kata-kata hikmah menghadapi fitnah, ya, kepada siapa saja, ya. Ya, hai orang-orang yang beriman, jika datang orang yang fasik membawa berita, maka periksa berita tersebut dengan teliti agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut. Ya, itu dalam Al-Hujarat, ya, ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka buruk, sehingga kamu tidak menyangka-nyangka yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa, ya. Prasangka itu adalah dosa, dan janganlah sebagai kamu mengunjingkan setengah yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudara yang telah mati? Ya, jadi demikianlah kondisi mengumpat. Itu bahagian mengumpat, ya. Dia ada sangkut paut mengumpat dan fitnah. Antara mengumpat dan fitnah memang kawan baiklah, ya. Jadi maka sudah tentu kamu jijik, ya, kepadanya. Jadi patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Ya, itu dia, ya. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ya. Surah Al-Baqarah ayat 191, ya. Jadi sesungguhnya orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, ya, seperti berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah mengetahui segala-galanya, ya. Ya, itu dia. Ya, dalam hidup ini tidak semua orang yang akan menyukai keberadaan kita. Kita tidak boleh paksa orang menyukai kita, ya. Kadang ada orang yang akan membenci kamu meskipun kamu berkali-kali membuat kebaikan. Ya. Alasannya sederhana, kehadiran kamu mungkin mengganggu atau menjadi ancaman bagi mereka. Jadi boleh kerana pekerjaan, ya, ataupun lingkungan kita ada yang kurang menyenangkan di atas kehadiran kita, ya. Itu juga akan menimbulkan cetusan fitnah, ya. Hal yang paling menyebabkan kita sudah seperti ini adalah, ya, kita biarkan saja, ya. Sadar atau tidak, banyak yang akan mencuba menjatuhkan dirimu dengan cara pengecut seperti memburuk-burukkan kamu dari belakang, ya, mengata kamu dari belakang, memfitnah dan lain-lain lagi. Ya, saat difitnah mungkin di antara kamu berprinsip tidak akan peduli dengan perkataan orang lain. Namun terkadang-kadang yang menjadi beban adalah orang-orang yang terdekat yang mendengar fitnah tersebut. Seperti keluarga kita, ya. Yang paling sedih adalah keluarga sendiri memfitnahkan kita, ya. Teman, bahkan pasangan, bagi kamu mungkin masih solo atau bagaimanapun perasaan orang-orang yang terdekat denganmu, ya. Seperti itulah kehidupan, ya. Ada pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon maka semakin kencang angin berhembus. Itu memang benar. Jadi tak peduli apa kata orang, yang penting kamu tidak seperti anggapan mereka. Satu hal yang pasti, saat ada orang ingin menjatuhkan dirimu, menfitnahkan dirimu, itulah tandanya kamu saat ini adalah di atas mereka. Kamu dengan penuh kesabaran, Allah Maha mengatur, Dia tahu apa caranya untuk memberi petunjuk pada si pemangsa fitnah. Ya, kata orang, bercerminlah untuk melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Maka itu kita dicipta cermin untuk melihat diri kita, kekurangan kita, ya. Jadi bercerminlah untuk melihat
sesiapa dirimu sebelum mengata ya, menghina orang lain. Orang yang terpuji adalah mereka yang malu bila menerima pujian dan ya, itulah tanda-tandanya orang yang beriman ya. Ya, setakat inilah dulu ya perkongsian uh, cerita tentang mangsa fitnah ya. Ya, perkara ini berlaku, memang setiap hari akan berlaku di kalangan kita ya. Lebih-lebih lagi dalam keluarga kita sendiri yang memfitnahkan kita. Jadi semoga ini jadi satu renungan kita bersama ya. Terima kasih atas waktu anda yang menonton video ini hingga selesai. Thank you so much guys. Thank you so much guys. See you for the next video. Bye. Love you.